Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa kita gas lagi alur cerita kastilnya. Tapi sebelumnya terima kasih atas 2000 subscriber teman-teman semua. Meskipun pinnya gak datang-datang dan gak ada pendapatan sama sekali, tapi yolah kita bareng-bareng aja jadikan channel ini makin rame. Ya, sekedar untuk berbagi cerita aja dan hiburan setelah capeknya aktivitas kita di siang hari. Oke, langsung aja kita gaskeun aja ke alur ceritanya. Selamat menonton dan mendengarkan. Di akhir part ke-17 kemarin, di mana di pertarungan Tigro melawan Gustaf, mereka kedatangan tamu tadi undang, yaitu Aquila, killer berbahaya Iskra, pimpinan tim Fire Spirit. Akan tetapi episode selanjutnya scene berpindah kepada Wujin yang meminta berlibur kepada Medped. Dia berniat untuk menemui makam gurunya, yaitu Kang Min Seong yang dulu mati di pertarungan melawan Piton. Dan makam Min Seong diperkirakan berada di daerah Serbia. Lalu Medped yang mendengar itu berkata, "Aku berikan kau 3 hari, istirahat sebentar saja fatal bagimu, karena kemampuanmu bertumbuh dengan cepat. Kau itu harus mengambil keputusan sambil latihan." Lalu Wujin berkata, "Baiklah, saya akan segera kembali." Wujin yang sudah meninggalkan Medped berkata dalam hatinya, perasaanku rasanya hampa begini." Ternyata Wujin mengingat si bocah yang dulu sering bersamanya, dan Wujin berkata lagi dalam hatinya, kalau dipikir-pikir sudah beberapa hari si bocah bawel itu tidak kelihatan. Lalu Wujin bertanya pada orang yang sering menjadi wasit di pertarungan balerino, "Hei wasit, kemana si bocah blasteran yang bekerja di sini? Dia sudah beberapa hari tidak datang ke klub." Lalu wasit itu berkata, "Mana aku tahu di mana bocah itu? Bukankah kau pengasuh anak itu? Kalau sudah tidak kelihatan beberapa hari begitu, paling dia sudah mampus atau terjual." Lalu Wujin bertanya, "Apa kau tahu di mana bocah itu tinggal?" Tapi scene berpindah pada Tigro yang masih berhadapan dengan Gustaf. Tigro terlihat bersiap-siap dengan 2 pisau di tangannya. Gustaf yang melihat itu berkata, "Apa? Pisau ganda? Apa dia memang biasa memakai 2 pisau begitu?" Dan seketika itu juga Tigro melesat menerjang Gustaf dengan sabetan pisaunya dan berhasil membuat Gustaf terluka di bagian tubuhnya. Tapi Gustaf yang masih berdiri berkata, "Ternyata sudah kuduga perkiraanku benar. Kau benar-benar sudah menjadi barang yang luar biasa. Dan benar, kalau sampah-sampah lain membawa pisau ganda, aku takkan peduli sama sekali. Tapi kalau kau yang mengeluarkan pisau ganda seperti itu, ceritanya berbeda." Lalu dengan merobek baju yang dikenakannya, Gustaf berkata, "Akan kuladeni kau secara serius." Lalu Kim Shin yang melihat Gustaf masih berdiri kokoh berkata, "Padahal tadi kesempatannya bagus, tapi aku tidak bisa menusuknya dengan dalam. Tubuhku mengeluarkan energi terlalu banyak, entah karena gugup atau karena aku basah kuyup." Dan seketika itu juga pertarungan dimulai kembali. Mereka berdua saling beradu serangan pisau. Tigro berusaha menusuk Gustaf dengan gerakan pisau yang cepat, tapi Gustaf berhasil menahannya dengan tangan yang sudah dibalut kain bajunya. Dan Gustaf berhasil memukul perut Tigro lalu bergerak dan menebaskan satu gerakan pisau yang membuat Tigro harus tergores akibat serangan itu. Tapi Tigro yang menerima serangan itu tidak terima begitu saja. Dia kembali menyerang Gustaf dengan 2 pisaunya dengan hawa memangsa yang luar biasa. Dan serang, Tigro berhasil membalas luka tadi dengan 1 luka tebasan yang membuat Gustaf harus memuncratkan darahnya. Lalu dengan 1 tebasan lagi ke bagian dada Gustaf yang membuat Gustaf harus meringis kesakitan. Gustaf yang terkena 2 serangan sekaligus tidak tinggal diam. Dia mencoba menyerang Tigro dengan pisau dan kekuatannya, tapi Tigro berhasil menahannya dan mengkonter serangannya dengan 2 pukulan di bagian dada Gustaf. Lalu disusul dengan 1 hantaman lutut yang mendarat di wajah Gustaf dengan begitu telak.
Satu luka dibayar kontan dengan 4 serangan sekaligus yang berhasil melukai tubuh Gustaf yang kokoh itu. Gustaf yang terlihat bertahan sekuat tenaga berusaha menopang tubuhnya agar tidak tumbang. Dengan semangat yang luar biasa dan otot-ototnya, dia kembali membalikan keadaan dengan mengangkat tubuh Tigro dengan kekuatannya dan berhasil menjatuhkan Tigro ke sampan yang menjadi tumpuannya, lalu melemparkan Tigro yang membuat Tigro harus terjatuh. Tigro yang sudah bangkit malah berpikir melihat sosok yang akan dilawannya, yaitu Piton, dan dia berkata dalam pikirannya, alasanku menerima pertarungan sembrono ini hanya satu, yaitu demi memperoleh petunjuk untuk kemenangan yang sempurna saat melawan Piton. Dan selanjutnya dalam 10 gerakan aku pasti akan mendapatkan petunjuk itu yang bagaikan debu antara kehidupan dan kematian. Dan setelah itu Tigro kembali melesat ke arah Gustaf dengan satu serangan yang berhasil kembali melukai tubuh Gustaf itu. Akan tetapi Gustaf juga berhasil membalas dengan melukai tubuh Tigro. Gustaf kembali menyerang dengan sabetan pisaunya, tapi Tigro berhasil menghindarinya dengan cara berlutut dan membalas dengan satu sayatan yang kembali menambah luka di paha kanan Gustaf. Mereka yang sudah kembali berhadapan terlihat akan saling menyerang dengan senjata mereka masing-masing dengan hawa membunuh satu sama lain. Bahkan pengawal Lisa berkata, benar-benar berbahaya. Tidak heran kalau salah satu leher mereka akan terputus saat aku berkedip. Dan itu pertarungan yang berada di luar rencana Lisa. Sialan, kenapa Lisa tidak datang ke sini? Padahal aku yakin Lisa dalam perjalanan. Kalau begini salah satu dari mereka benar-benar akan ada yang mati. Dan di sela kepanikannya pengawal khusus Lisa melirik dan berkata, akhirnya Tigro dan Gustaf yang sedang bertarung dengan niat yang bukan lagi untuk mengukur kekuatan dan berniat membunuh satu sama lain dikagetkan dengan 2 peluru yang melesat ke arah mereka. Sontak mereka berdua menghindari peluru yang menerjang mereka itu. Ternyata itu adalah Aquila yang menembakkan 2 peluru dan berniat menghentikan pertarungan mereka. Aquila berkata, sudah cukup, pertarungan anak-anak remaja seperti kalian berakhir sampai di sini. Tigro yang melihat Aquila datang berkata, sialan, Aquila. Tapi Gustaf berkata pada Tigro, ayo Tigro, tidak ada kata berhenti untuk kita. Dengan luka yang sudah lumayan parah, Gustaf berkata lagi, ayo Tigro, rasa hausku masih belum terpuaskan sepenuhnya. Lalu Aquila membuat pelurunya terbang dan menggores paha Gustaf yang sudah mulai berjalan menghampiri Tigro. Lalu Aquila berkata, selanjutnya aku akan melubangi mulutmu kalau kau masih berani melangkahkan kakimu, Gustaf. Tapi Gustaf malah berkata, kalau begitu baguslah, sekalian aku akan membunuhmu hari ini, Aquila. Tapi 2 orang yang datang dari belakang Aquila berkata, hei Gustaf, tapi itu kelihatannya akan sulit. Ternyata itu adalah member tim Fire Spirit Samo dan Frigate, tanda kalau Aquila datang dengan formasi lengkapnya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, 4 lawan 1, apa kau tidak bisa membaca situasi, Gustaf? Lalu Aquila berkata dengan pistol yang mengarah pada Tigro dan Gustaf, Samo, Frigate, kalian tidak perlu ikut bergerak karena mereka tidak bisa menghindar dengan jarak seperti ini. Walaupun Tuhan datang untuk menyelamatkan mereka. Ngeri cok, kata-kata Aquila sampai aku sendiri yang baca merinding. Lalu Aquila berkata lagi, silahkan tentukan apa kalian akan menghentikan pertarungan kekanak-kanakan ini atau kalian mau menjadi makanan ikan di sini. Gustaf yang melihat tim Fire Spirit berkata, Tigro itu sudah pensiun, kalian tidak punya alasan untuk menghentikanku, atau kalian mau melindungi orang yang sudah pensiun dan melanggar aturan yang ada di Iskra. Lalu dengan membuang rokok di tangannya, Aquila berkata,
Hal yang menjadi racun di Iskra harus dimusnahkan, dan ini adalah aturan yang kuanggap paling penting, Gustaf. Gustaf yang kelihatan begitu murka berkata, selesaikanlah dengan sekali tembak, karena tangan dan kaki kalian akan kukoyak dan kusobek kalau tembakanmu meleset, Aquila. Lalu Priget yang mendengar itu berkata, kalau asal bicara dengan orang yang memiliki julukan krokodil itu, mana bisa dia mengerti. Dengarkan aku, Gustaf, ucap Priget. Sniper, anggotamu sudah mati, dan Komodo sekarang sudah beralih dan memihak Piton. Apa kau masih belum mengerti juga setelah mendengar yang kukatakan? Gustaf yang mendengar itu terlihat kaget. Lalu Tigro berkata dalam hatinya, sialan, Piton. Lalu Samo berkata, Gustaf benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Dia bahkan tidak peduli pada apapun yang tidak menarik perhatiannya. Dilanjut dengan perkataan Priget. Dalam situasi itu, Lisa, perempuan yang mulia itu membuat kalian berdua bertarung daripada berusaha menyingkirkan Piton. Walaupun lawannya adalah kau, Gustaf. Tapi masa iya dia menurut begitu saja? Itu tidak seperti Lisa yang biasanya. Lalu Aquila yang terus mendengar berbagai pemikiran berkata, cukup sampai di situ, Priget. Gustaf adalah orang yang tidak peduli apakah punya harga diri atau tidak, walaupun hantu masa lalunya merusak pagarnya sendiri. Dan kau, Tigro, setelah pensiun dan tanpa penerus secara tidak bertanggung jawab, kau malah mau melukai Killer Iskra. Dengan menodongkan pistol pada mereka berdua, Aquila lanjut berkata, membunuh orang-orang menyedihkan yang terpengaruh oleh rubah itu akan lebih menguntungkan untuk Iskra. Tigro yang berusaha untuk mengumpulkan data agar bisa melawan Piton, atau baik Docan berkata dalam hatinya, aku baru 70% mendapatkan data yang kuinginkan, tapi aku malah terluka lebih parah dari dugaanku. Kondisiku akan sulit untuk bertarung dengan benar selama beberapa hari ke depan. Informasi baru mengenai Piton dan penanganan Lisa yang mencurigakan, memahami situasi itu lebih penting daripada pertarungan ini untuk sementara. Dan akhirnya dengan tenang Tigro menyarungkan pisaunya kembali dan berkata, sayang sekali, tapi untuk hari ini mari kita akhiri sampai di sini, Gustaf. Dan sepertinya lelucon Lisa turut campur dalam duel kali ini. Dia pasti mendapatkan sesuatu darimu sebagai ganti memberitahu lokasiku. Kalau begitu, dari awal ini pasti akan berakhir dengan berantakan. Gustaf yang mendengar itu berkata, jadi imbalan dari kesepakatan itu bukan nyawamu ya, Tigro, tapi lokasi. Lisa pura-pura membuat rencana dengan mendesak para ketua baru yang mendukungmu untuk menghentikanku. Lalu Tigro yang berhadapan dengan Gustaf berkata, sebentar lagi Gustaf, setelah aku mencapai tujuanku, aku akan bertarung lagi denganmu dengan mempertaruhkan nyawaku padamu, Gustaf. Jadi di saat itu sudah tercapai, kembalilah datang ke sini kau, Gustaf. Gustaf yang mendengar itu berkata pada Tigro, sialan, jangan berlaga kau, Tigro, karena akulah yang akan menentukan semua duel, bukan kau, Tigro. Dengan melirik pada Aquila dan tim Fire Spirit, Gustaf berkata lagi, tapi di pertarungan selanjutnya, untuk hiburan, sepertinya aku harus menghabisi penghalang yang menyusahkan seperti mereka dulu. Jadi ingatlah kalian semua yang ada di sini, penghinaan ini akan terukir dalam tulangku, dan saat kembali aku harap kalian siap menerima balasannya. Setelah itu Gustaf pun pergi meninggalkan mereka. Lalu Priget dengan bercanda bertanya pada Samo, hei Samo, apa kepalaku masih menempel di leherku? Aku begitu ketakutan kalau buaya gila itu sampai mengamuk dan memotong leherku. Sialan, jadi kau tadi cuma berlaga di depannya. Ya juga sih, yang harus kita lawan tadi Gustaf. Lalu Samo berteriak, woi Blue,
Kalau kau ketahuan, kau akan mati. Jadi cepatlah kabur dan laporkan semuanya pada Lisa. Dan Tigro yang sudah berniat pergi pun, Aquila masih menodongkan pistolnya dan berkata, "Hei Tigro, aku tidak pernah bilang kalau kau boleh bergerak. Mulai sekarang ini akan menjadi perbincangan pribadi untuk kita berdua." Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Bagi yang penasaran sama kelanjutannya, tetap pantengin channel Sora Anime ini ya. Jangan lupa share juga biar nih channel makin rame dan membuat saya sebagai pembawa ceritanya makin bersemangat. Kalau bisa lebih dari 5.000 yang nonton video ini. Gak banyak kok, cuma 5.000 aja. Jangan lupa juga subscribe bagi yang baru bergabung dan nyalakan loncengnya ya, biar video selanjutnya tidak ketinggalan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua selagi orang tua masih ada. Oke, dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.